live streaming rekam. Selamat pagi, salam merdeka 100% dari markas Komando Tanggerang Nusantara. Kita akan bicara hal yang kemarin menjadi pembahasan ya, tentang eksepsi yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab dengan judul mengetuk pintu langit. Mengetuk pintu langit. Apakah yang disampaikan oleh Habib Rizik itu sesuatu yang baru atau sesuatu yang biasa-biasa saja atau sesuatu yang usang? Pertanyaannya, apakah itu sesuatu yang baru, sesuatu yang biasa-biasa saja, sesuatu yang usang, sesuatu yang berulang? Sesuatu yang berulang. Jadi kita cek benar-benar. Kenapa itu perlu dilihat? Karena jumlah komentar, jumlah narasi yang disiapkan itu seakan-akan menempatkan apa yang terjadi itu sesuatu yang wah, sesuatu yang sangat level imajinatif dan sesuatu yang memang sama sekali nggak ada teksnya yang sebelumnya. Saya jawab sekarang, itu sesuatu yang biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Dengan eksepsi yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab yang berjudul mengetuk pintu langit, lalu bicara masalah peradilan, bicara masalah sistem hukum, misalnya masalah diskriminasi, masalah intervensi dan segala macam. Itu sebetulnya sesuatu yang pernah dan banyak muncul di dalam semua jenis peradilan. Padahal kalau kita lihat, yang disebut dengan peradilan itu adalah lembaga yang memang betul-betul bisa diawasi oleh publik. Karena berbeda ya sistem peradilan yang ada di Indonesia, sistem peradilan yang ada di negara-negara Anglo-Saxon dengan negara Mediterania itu beda sekali. Artinya kalau kita lihat misalnya yang ada di Indonesia itu adalah mengadopsi dari sistem peradilan, sistem hukum yang muncul dari negara yang pernah menjajah kita, yaitu Belanda. Jadi ada yang kita adopsi dari sana, tetapi juga ada yang di luar sistem itu. Kalau kita lihat misalnya dalam sistem peradilan Amerika, itu susah bukan Amerika, yang ada di negara-negara Eropa itu susah untuk melihat apa yang terjadi di ruang peradilan. Karena dia ketika besokan harinya muncul sesuatu dari ruang pengadilan, maka yang hadir di publik itu hanya sekitar sketsa, gambar, bukan narasi yang bisa disiarkan secara live seperti yang ada di Indonesia. Nah, Indonesia itu sangat terbuka, bisa Anda lihat bagaimana sistem peradilan yang muncul, apa sikap dari Habib Rizik, bagaimana ketika diajukan nih lalu langsung ada dalam posisi sedang sholat dan segala macam. Ya, mungkin karena suasana di penjara yang sumpuk, jadi ruang sidang itu bisa tempat untuk sholat. Ya sholat kan bisa, memang bisa di mana aja. Sholat juga bisa di gereja, jangan salah. Nah,
eh, teks yang dimainkan ini hal yang sangat biasa saja. Biasa saja. Ingat ya, Nyai Ontosoro dalam karya Pramudiana itu. Tak aneh sekarang. Banyak orang yang anti katanya anti komunis, anti apa, anti pram, tapi berbicara pakai narasi yang ditulis oleh Pramudiana Tatur. Jika ada ucapan dari Nyai Ontosoro yang mengatakan kita sudah melawan dengan seadil-adilnya dan ya itulah dan segagah-gagahnya. Nah, artinya di dalam sistem hukum Belanda itu ada peradilan yang muncul dalam karya Pramudiana Tatur. Orang kiri lama di Pulau Buru, tapi sekarang metodenya diambil, metodenya katakanlah digunakan untuk katakan melawan apa yang muncul sekarang. Ya, dan dilihat dari sisi ini berarti ya katakanlah apa Pram menulis itu ketika ada di Buru. Tapi kita coba lihat yang lain. Ingat ya, 2 orang tokoh proklamator ya, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta, itu terkenal dengan pidatonya pengadilan Belanda. Satu di Belanda sendiri, 2 di Bandung. Muhammad Hatta menyampaikan pidato yang kalau tidak salah Indonesia Free, Indonesia Merdeka. Karena waktu itu di Belanda ada tabloid yang disusun oleh Perhimpunan Indonesia, judulnya Indonesia Merdeka. Nah, kemudian Bung Karno itu dengan pledoi berjudul Indonesia Menggugat, lahir dalam sistem peradilan Belanda. Artinya, dan itu menjadi panggung. Kehadiran seorang Bung Hatta, kehadiran seorang Bung Karno itu lahir dari peradilan. Lahir dari satu yang kita sebut dengan lembaga hukum. Ketika Dewi Keadilan membuka kacamatanya, itulah. Dewi Keadilan kan nggak boleh buka kacamata. Nah, itu pun diteruskan dengan proses berikutnya ya. Bahkan kalau kita lihat itu peradilan militer itu terhadap tokoh-tokoh militer itu juga muncul dengan proyek-proyek mereka. Yang dituduh PKI misalnya, itu banyak sekali militer-militer kita yang menunjukkan proyek-proyek kemudian di lembaga peradilan artinya tercatat menjadi asli. Yang paling penting di sini adalah yang saya mau sampaikan, tokoh-tokoh gerakan mahasiswa itu juga terkenal dengan proyek-proyek mereka. Anda tahu Indro Cahyono itu dia dikenal dengan pledoi Indonesia di bawah sepatu las. Kemudian ada dari Ahmadi sekarang yang menjadi duta besar Indonesia di Jepang, itu juga memiliki pledoi ketika menjadi tahanan akibat gerakan PKK ya 78. Kemudian Lukman Hakim, ada banyak sekali. Dan saya kira banyak tokoh sekarang yang punya itu, yang lihat ruang peradilan adalah ruang untuk melakukan sebuah perlawanan. Budiman Sujatmiko, teman saya, presiden Pak Kim, Kabinet Indonesia Muda, itu juga memunculkan itu lewat yang namanya lembaga peradilan.
Jadi baik itu selama era kolonial, selama pasca kolonial, sampai bahkan yang susah ditembus yaitu pengadilan militer, itu bisa menggunakan yang namanya ruang, bisa menggunakan yang namanya peradilan untuk melakukan sesuatu. Dan itu bukan hal yang baru, bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang pintar katakanlah. Bukan bahwa dia mengerti bahwa sistem hukum, mengerti segala macam. Enggak. Banyak orang yang mengerti itu. Hampir semua aktivis, tokoh, intelektual memahami itu dengan sangat baik. Lembaga peradilan Anda bisa gunakan itu. Nih, dalam skripsi saya, ya, itu ada banyak sekali itu. Saya catat itu di halaman, jangan skripsinya jangan bandingnya, ya, tapi lampirannya yang banyak banget. Gitu. Lampirannya banyak sekali. Lampiran dalam skripsi saya ini, contoh-contoh sidang ya, dan apa yang sidang mahasiswa, dan kemudian daftar buku dari yang lahir, pledoi mahasiswa yang lahir dari lembaga peradilan. Dan tokoh-tokoh itu ada di mana-mana sekarang. Ada yang di sebelah kiri, ada yang di tengah, ada yang di kanan, ada yang pro pada kelompok A dan pro kelompok B gitu. Dan di dalam ada yang di luar. Nggak ada. Saya nggak setuju dengan posisi. Siapa yang posisi? Nggak ada. PKS pun bukan partai posisi. Partai pemerintah. Nggak ada yang partai posisi sekarang. Itu konsep yang sangat salah. Nah, dengan pledoi mengetuk pintu langit, itu saya sudah prediksi juga sebelumnya ya. Dalam sebuah file yang saya tulis di ada laptop saya bilang sama Fahri Hamzah itu tanggal 9 Mei 2017 tentang satu kegiatan yang saya bilang mengetuk pintu langit reformasi. Waktu itu saya gunakan untuk melakukan sesuatu menjelang peristiwa Mei kan 98, dan tadi saya sampaikan kepada Fahri agar kalau mau ya kita ketuklah pintu langit. Tapi jangan salah ya, jangan salah. Peristiwa 212 itu semua, saya juga alumni 212. Ketika pintu langit terbuka bukan karena puisi, itu kan setelah itu. Tapi ketika 212 itu benar-benar terketuk, benar-benar ada hujan, dan peristiwa itu murni ya karena Presiden Jokowi, Wakil Presiden Yusuf Kala juga hadir di Monas ikut sholat Jumat dan segala macam, dan banyak sekali peran-peran intelijen di dalamnya yang berpakaian putih juga, dan hampir semua organ kenegaraan itu masuk ke dalam. Bahkan BNPB juga masuk ke dalam. BNPB mengerahkan peralatan-peralatan untuk kesehatan, untuk distribusi logistik dan segala macam. Saya lihat itu PMI apalagi itu banyak sekali peralatan yang jarang digunakan yang dipakai dan dalam peristiwa 212 untuk mengendalikan massa. Dan Anda tahu bahwa begitu cepat aliran mobil, bis segala macam itu keluar dan keluar masuk. Itu siapa sistem yang membangun? Anda pikir itu masa? Bukan. Karena memang ada pengendalian dari belakang, dan sehingga dan itu sangat dihitung, terukur. Ya tentulah itu ada pihak-pihak intelijen yang berperan dan itu gitu untuk menempatkan peristiwa 212 sebagai peristiwa yang keagamaan waktu itu, dan itu bisa melibatkan siapa saja dan jangan sampai diganggu untuk menjadi chaos atau apapun. Jadi narasi yang digunakan untuk menutup pintu langit di ruang pengadilan nyatanya karena tidak berbuah hujan. Tidak boleh. Jadi wishful thinking gitu. Menurut saya apa yang terjadi sekarang itu ada peristiwa biasa saja sebetulnya. Nah, ada lagi hal yang super yang
katakanlah yang genuine, yang otentik gitu. Kita harus melihat peristiwa persidangan ini, peristiwa hukum ini sebagai peristiwa hukum. Dan kita juga harus mencegah jangan sampai ruang pengadilan itu mendapatkan intervensi dari pihak manapun, termasuk negara lah. Nah, media Indonesia punya kebebasan, silakan. Jadi Indonesia punya kebebasan yang melebihi media-media yang ada di negara-negara lain yang kesulitan untuk mengakses apa yang terjadi di pengadilan. Kenapa? Karena apa yang terjadi di ruang pengadilan, fakta-fakta yang disampaikan, opini, pendapat, persepsi, itu ya otoritas yang mengadili itu adalah hakim. Hakim itu lebih paham apakah ini cuma apa, karena dia memiliki kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat di muka hukum, yaitu ruang pengadilan. Tetapi apakah yang disampaikan itu adalah fakta, dan itu fakta bisa diverifikasi, dan kemudian itu ada sandaran hukumnya dalam kitab-kitab hukum acara pidana dan segala macam, itu udah pasti hakim yang memiliki kewenangan yang tertinggi dalam pengadilan, hakim. Jadi kita harus lihat dalam konteks yang lain, konteks yang sesuai, yaitu kita harus mengetuk pintu hakim, dan kita harus percaya apa yang dibukakan oleh para hakim dalam ruang pengadilan nanti itu adalah kebenaran yang ada di dalam negara seperti Indonesia yang berlandaskan hukum, dan yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nanti saya bicara itu pertama kali saya menggunakan live streaming, apakah benar itu tidak, apakah kedengaran atau tidak, saya belum mengerti teknologi, tapi live streamingnya saya backup dengan rekaman di layar smartphone saya. Terima kasih, selamat pagi, dan tetap berpikir merdeka 100% dari ruang komando Himpunan Sanggila Nusantara. Saya menyampaikan pendapat dan bukan mencari pendapatan. Terima kasih. Selamat pagi.